pertemuan kita kali ini. Silakan berdoa dipimpin ketua kelas. Doa mulai apa? Silakan kembali. Selanjutnya kita absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Salwa. Baik, Salwa sama Amila. Kemana? Sakit. Sakit. Baik. Yang tidak masuk Akila sama Salwa tidak masuk karena sakit. Mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Selanjutnya yaitu sebelum pelajaran kita mulai, saya akan mengulas pelajaran yang tempo hari, yaitu tentang akhlak amanah. Akhlak terpuji, subtema amanah. Masih ingat tentang amanah? Masih. Baik, ya. Bisa menyebutkan apa yang dimaksud amanah? Ya. Untuk selanjutnya materi kita kali ini yaitu tentang akhlak terpuji dengan subtema babnya adalah hormat dan patuh. Kira-kira ada yang sudah tahu yaitu tentang hormat dan patuh? Belum? Nah, kalau belum, di sini saya akan menjelaskan tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Dengan tujuan yaitu setelah nanti kalian mengamati pelajaran ini, kamu mengambil kesimpulan dan ada pun tujuannya, yaitu supaya mengetahui arti hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Tujuannya. Terus bisa mempraktekkan sifat hormat dan patuh kepada kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan selanjutnya bisa memberi contoh tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang indahnya berperilaku terpuji dengan subtema yaitu tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Dalam peta konsep pertama yaitu pengertian tentang hormat dan patuh. Yang kedua yaitu ciri-ciri sikap hormat dan patuh. Dan selanjutnya yaitu perwujudan sikap hormat dan patuh. Yang pertama yaitu tentang berperilaku hormat dan patuh. Pengertian hormat. Di sini di depan itu sudah Berperilaku hormat dan patuh. A. Pengertian hormat. 1. Hormat menurut Kamus Bahasa Indonesia. A. Menghargai, takzim, sopan atau khidmat. B. Perbuatan yang menandakan rasa khidmat atau takzim. B. Pengertian patuh. 1.
Arti kata patuh dalam bahasa Indonesia adalah menurut aturan atau perintah, peraturan, Ya. hukum, taat, dan tidak membantah. Oke, terus. 2. Patuh dapat diartikan pula dengan sikap seseorang yang menjalankan kewajiban. Kewajibannya. Oke. Ditinjau dari kedudukannya. Oke. Itu adalah pengertian hormat. Jadi pengertian daripada hormat ini bisa dikategorikan yaitu ada dua, yaitu pengertian menurut bahasa dan pengertian dari hormat itu sendiri. Yaitu yang pertama, menurut Kamus Bahasa Indonesia, hormat itu adalah takdim, sopan atau khidmat atau perbuatan yang menandakan rasa khidmat atau takzim. Jadi arti keseluruhannya bisa diartikan adalah menghargai atau taat atau patuh kepada kedua orang tua. Di sini ada ciri-ciri tentang sikap hormat. Silakan baca. 1. Ciri-ciri sikap hormat. A. Tidak meremehkan orang lain karena status sosial, harta, usia. B. Menerima nasihat dan saran siapa saja. C. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. D. Tidak merasa paling benar. E. Tidak mengurangi apalagi kepada yang lebih tua. Ya, oke. Itu adalah ciri-ciri sikap hormat. Ciri-ciri sikap hormat. Sekarang selanjutnya yaitu tentang perwujudan dari sikap hormat. Jadi perwujudannya bagaimana dan mengapa? Nah, silakan dibaca ini. Ayo kita maju. Sikap hormat. Jika ada masalah diselesaikan bersama dalam musyawarah. Ya. Saling menghargai ketika terjadi perbedaan pendapat. Jika setiap orang saling menghormati hidup akan merasa tenang dan tentram. Tidak akan terjadi pertengkaran, permusuhan dan perkelahian. Baik, itu yaitu tentang terakhir yaitu tentang perwujudan sikap patuh. Ya, yang diwujudkan sifat patuh itu adalah diantaranya adalah perintah dan nasihat orang tua merupakan akhlak terpuji. Jadi perwujudan patuh itu adalah setiap ada perintah dari orang tua maka kita harus menaatinya. Nah, itu merupakan termasuk akhlak terpuji. Karena di sini orang tua kalau mengetahui kita ini selalu hormat dan patuh, maka orang tua akan selalu sayang kepada kita. Jadi materi kita kali ini kita awali dari awal tadi yaitu tentang akhlak terpuji dengan subtema yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Karena sudah sampai bawah dan selesai, maka dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan hasil dari diskusi kita presentasikan maju ke depan perwakilan satu kelompok satu dan satu. Baik, selanjutnya yaitu diskusi tentang materi hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Silahkan berkelompok berdiskusi, hasil dari diskusi dipresentasikan maju ke depan untuk mewakilinya. Silahkan kami beri waktu kira-kira 10 menit. Silahkan. Oke, karena waktu sudah habis untuk diskusi, silahkan hasil diskusi disampaikan ke depan perwakilan dari kelompok masing-masing. Yang pertama, hasil diskusi kelompok 1 silakan mempresentasikan maju ke depan perwakilannya. Silakan. Hasil diskusi kelompok 1.
Perilaku hormat dan patuh. A. Ya. Pengertian hormat. 1. Hormat menurut Kamus Bahasa Indonesia. A. Menghargai, takdim, sopan atau hikmat. B. Perbuatan yang menandakan rasa hikmat atau takdim. C. Pengertian patuh. 1. Arti kata patuh dalam bahasa Indonesia adalah menurut aturan atau perintah, peraturan, hukum, taat, dan tidak membantah. Yang masuk dapat diartikan pula dengan sikap seseorang yang memenuhi kewajiban ditinjau dari kehidupannya. A. Sebagai anggota keluarga ia harus menjalankan kewajibannya. Oke, terima kasih. Itu hasil diskusi dari kelompok 1. Selanjutnya hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan maju ke depan. Hasil diskusi kelompok 2. 1. Ciri-ciri sikap hormat. A. Tidak meremehkan orang lain karena status sosial harta usia. Ya. Menerima nasihat dan saran siapa saja. Dia tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dia tidak merasa paling benar. Dia tidak menggurui. Ya. Jika ada masalah, diselesaikan bersama dengan masyarakat. Ya. Saling menghargai ketika terjadi perbedaan Pendapat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Selanjutnya setelah kita diskusi menyampaikan presentasinya masing-masing, selanjutnya kami memberi soal dan silakan dikerjakan secara kelompok. Setelah selesai nanti bisa dikumpulkan lagi. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dalam waktu 10 menit silakan dikerjakan secara kelompok, hasilnya nanti dikumpulkan. Silakan. Waktu kurang 5 menit. Waktunya habis, sekarang bisa dikumpulkan. Silakan. Kumpulkan. Terus nomor 2. Kelompok 3. Oke, terima kasih. Demikian materi kita kali ini. Setelah kita mengerjakan soal secara kelompok, maka habis sudah perjumpaan kita kali ini. Kesimpulannya adalah dari sikap hormat dan patuh kepada orang tua ini untuk diri kita supaya membiasakan kita selalu hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Tidak boleh membantah. Setiap ada kata-kata dari orang tua, kita harus mendengarkan dan harus taat dan melaksanakan. Baik, itu diantaranya. Setelah ini pelajaran selesai, mari kita tutup dengan doa. Ayo, ketua kelas, pimpin doa.